Sidang Mas Beci, pengawas sebut korban tak pernah keluar malam saat kejadian. Satu orang saksi kembali dihadirkan dalam sidang dugaan asusila Mo Subeci Azal Sani, MSAT, alias Mas Beci. Satu saksi yang berasal dari pengawas santriwati ini disebut memastikan bahwa pada saat hari kejadian seperti yang dituduhkan dalam dakwaan, korban tidak pernah keluar dari asrama. Keterangan saksi yang juga pengawas asrama santriwati di Pondok Pesantren Sidikiyah ini diungkapkan oleh Ketua Tim Kuasa Hukum MSAT, Gede Pasek Suardika. Ia menyatakan, saksi yang didatangkannya memang berprofesi sebagai penjaga asrama santriwati. Saksi tersebut, katanya, memastikan akan dapat mengetahui dengan mudah jika ada para santriwatinya yang hendak keluar asrama. Sebab, ada sistem dan penjagaan yang cukup ketat mengatur keluar masuknya santriwati dari dalam asrama. Saksi ini menerangkan aktivitas di asrama putri. Kami ingin memastikan tempus delikti dua peristiwa, dalam dakwaan itu. Ia pengawas asrama putri, tahu persis keluar masuknya santriwati, pungkasnya, Jumat 16/9. Ia lantas menjelaskan, bahwa dalam dakwaan ada dua peristiwa di mana semua peristiwa yang dituduhkan itu, kesemuanya dimulai pada malam hari. Sehingga, dengan adanya saksi pengawas ini, pihaknya dapat memperjelas atas peristiwa yang dituduhkan. Ada dua peristiwa, semua dimulai pada malam hari. Kalau konstruksi dakwaan jaksa ada yang bilang peristiwa satu terjadi pada jam 10 malam hingga besok siang hari. Lalu peristiwa kedua ada yang mulai pukul 2.30 WIB dini hari, pungkasnya. Dikonfirmasi soal dua peristiwa itu, saksi pun memastikan bahwa tidak mungkin ada orang atau santriwati yang dapat keluar pada jam-jam tersebut di asrama putri. Sebab, untuk dapat keluar dari asrama putri, ada syarat yang harus dipenuhi. Salah satu syarat yang dimaksud adalah adanya izin keluar yang hal itu harus melalui saksi. Dari penjelasan itu terungkap tidak mungkin ada orang keluar jam segitu di asrama putri. Sehingga semakin menguatkan tempus delikti yang diajukan JPU, Jaksa Penuntut Umum, tidak sinkron dengan peristiwa nyata. Karena mereka yang tahu syarat untuk keluar apa. Saya tanya apa korban minta izin? Gak ada, tukasnya. Ia lantas menjelaskan, selain soal izin, sistem penjagaan untuk asrama putri juga cukup ketat. Sebab, pada jam tertentu, asrama sudah dikunci oleh satuan pengamanan pondok. Pada jam tertentu, asrama sudah dikunci. Ada juga satuan pengamanan pondok. Kalau orang keluar pasti melewati pagar dan lain-lain. Kalaupun ada yang keluar pasti dicek, benar gak dapat izin dan lain-lain. Kalau pulang dan balik harus pakai surat dengan tanda tangan orang tua, katanya. Dalam hal kepengurusan asrama putri ini, ia menyebut setidaknya ada 12 orang pengurus yang menangani tempat tersebut. Ke-12 pengurus itu, memiliki tugas masing-masing yang akan dapat dengan mudah mendeteksi santriwati yang keluar masuk asrama. Jadi cerita itu hanya cerita, tunggal, yakni dari cerita saksi korban saja. Dengan sistem pintu gapura ditutup, tidak akan ada orang keluar masuk seenaknya. Ada 3 bangunan 2 lantai yang setiap pintunya dijaga. Sistem pengamanan santriwati di sini sudah bagus, tegasnya. Ia pun kembali menegaskan, dengan adanya keterangan saksi pengawas ini, membuat peristiwa yang ada dalam dakwaan menjadi tidak sinkron. Sementara itu, JPU, Tengku Firdaus mengatakan,
dalam sidang kali ini sebenarnya ada 2 saksi yang dihadirkan. Namun hanya satu yang diperiksa, dengan alasan karena ada hakim yang sedang ada keperluan. Disinggung soal keterangan saksi yang menguatkan alibi terdakwa, Firdaus enggan banyak berkomentar. Kualifikasi tidak bisa menyatakan menguatkan atau tidak. Biarlah nanti hakim yang menilai, ujarnya singkat.